Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman, saya Rani Anggraini, Prodi Manajemen dengan NIM 220304295, mata kuliah pengantar bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa materi. Nah, ada apa aja? Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu standar kinerja. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja? Nah, kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Dan standar kinerja adalah pola ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Kinerja juga memiliki fungsi. Fungsi utama standar kinerja adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar kinerja juga memiliki persyaratan. Salah satunya yaitu ada hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan dan mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, standar kinerja juga memiliki aspek-aspek yang dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang termasuk kuantitatif salah satunya proses kerja dan kondisi pekerjaan, lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, jumlah kesalahan pekerjaan. Kemudian kualitatif, yang termasuk kualitatif ini salah satunya ketepatan dan kualitas pekerjaan, tingkat kemampuan bekerja, kemampuan menganalisis data, kemampuan menggunakan peralatan, dan kemampuan mengevaluasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu ada jumlah pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan kerjasama, kualitas pekerjaan, dan yang terakhir yaitu kehadiran. Selanjutnya yaitu materi tentang pengertian bisnis, jenis bisnis, dan ruang lingkup bisnis. Bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dimulai dari bahan yang mentah atau bahan baku sampai menjadi barang yang siap pakai. Menurut jenisnya, bisnis terbagi dalam 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada monopsoni, yaitu saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua, monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dan yang keempat, oligopsoni, yaitu keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Adapun unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama manusia atau man sebagai pengendali aktivitas ekonomi dan tenaga kerja. Yang kedua, modal sebagai jalanan awal untuk suatu aktivitas ekonomi. Yang ketiga, material, yaitu membangun faktor pendukung
meliputi dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, metode, langkah yang dipakai dalam suatu aktivitas ekonomi. Yang terakhir yaitu manajerial, sebagai langkah pengolahan. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu bisnis, lingkungan bisnis, dan bentuk organisasi bisnis. Seperti yang kita tahu, bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang dapat berfungsi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap aktivitas bisnis. Di dalam bentuk organisasi bisnis, yang pertama yaitu ada badan usaha perorangan yang merupakan suatu usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Kelebihannya, yang pertama mudah mendirikan, yang kedua keuntungan menjadi milik sendiri, yang ketiga memiliki kebanggaan atas usaha sendiri. Kekurangannya, risiko yang ditanggung sendiri, keterbatasan sumber dana, dan kesulitan pengelolaan. Yang kedua yaitu persekutuan. Persekutuan merupakan suatu usaha bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Kelebihannya, kemudahan dalam pembentukan, sumber daya lebih besar, adanya kolaborasi, pengetahuan, dan keterampilan dari masing-masing anggota. Kekurangannya, tanggung jawab bersama dan tidak terbatas. Dan apabila terjadi masalah, akan kesulitan untuk membubarkan suatu usaha. Bentuk-bentuk persekutuan yaitu firma. Firma merupakan setiap anggota berhak menjadi pemimpin anggota, tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan orang lain. Selanjutnya, persekutuan komanditer, yaitu suatu usaha bersama yang mana anggota lain memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Kemudian perseroan terbatas, yaitu organisasi bisnis yang terbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang pengorganisasian dan pengelolaan bisnis. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Organisasi bisnis terdiri dari pasar perusahaan, pihak eksternal, dan konsep perubahan. Fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya listrik yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, pengarahan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu pengendalian, yaitu kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau perbaikan atau bila dibutuhkan. Manajemen juga memiliki peranan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, antar personal,
yang kedua informasional, yang ketiga pengambilan keputusan. Baiklah, selesai sudah materi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.